Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas di balik segala sesuatu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah di dalamnya, sia-sialah pandangannya. Saudara, dimanapun Anda berada, banyak sekali cara yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenalnya. Banyak. Nanti kita bahas di bagian akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sembunyi dari hamba-hambanya. Tidak. Allah menyatakan dirinya senyata-nyatanya kepada hamba-hambanya. Kenapa kita tidak melihatnya? Saudara, saya akan coba lagi mulai dari awal sebelum ada sesuatu. Saudara, sebelum ada sesuatu, Tuhan masih dengan sendirinya. Belum disebut Tuhan karena belum ada hamba. Ketika dia melihat dirinya dengan sendirinya, tidak ada siapa-siapa. Lalu dia berkata, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin ditemukan, atau aku ingin dikenal." Lalu dia menciptakan makhluk dari zatnya itu sendiri, yaitu dari dirinya sendiri. Tujuannya agar dia ditemukan dan dikenal, dan pada akhirnya dia terungkap dan terkenal. Saudara, coba kita bayangkan, kalau tidak ada makhluk, lalu siapa yang bisa mengungkap ada atau tidaknya Allah itu sendiri? Tidak ada. Jadi mustahil Tuhan itu sembunyi dari hamba-hambanya, karena dia menciptakan untuk dikenal. Jadi mustahil tersembunyi. Allah menciptakan manusia karena ingin dikenal. Jadi mustahil Allah itu sembunyi kepada manusia itu sendiri. Saudara, kesalahan besar dalam hidup ini jika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi yang berfaham ini sesat, ini kafir, ini musyrik. Hati-hati saudara. Kita harus belajar dan belajar. Kita jangan cuma belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak. Sekali lagi, kita jangan cuma belajar
1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak bisa. Kita juga harus belajar 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Kalau hanya belajar 1 tambah 1, sempit kita beragama, sempit. Jadi belajar 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Supaya kita tidak sempit beragama. Sebentar kufur. Nauzubillah. Saudara, hati-hati. Ayo kita belajar. Barang siapa menyekutukan Allah dan menyerupakan Allah, dia musyrik. Kita tidak bisa menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun itu. Tapi ingat, Allah itu maha bisa. Tidak ada yang mustahil baginya. Artinya, dia bisa menyerupai apa saja yang dia inginkan. Bisa. Karena dia maha bisa. Tidak ada yang mustahil baginya. Kalau dikatakan Allah tidak bisa menyerupai dengan segala sesuatu, itu salah besar. Sama saja kita membatasi Tuhan yang maha tak terbatas. Justru ini sangat berbahaya. Hati-hati saudara, hati-hati. Sekali lagi, mari kita belajar sama-sama. Saudara, seperti saya katakan di atas, bahwa Allah memberikan kita berbagai macam cara untuk mengenalnya. Untuk cara mengenalnya, saya akan memberitahu satu cara mengenal Allah di dalam karya-karyanya atau ciptaannya. Ini adalah tingkatan tertentu. Harus dipahami saudara, karena ini ilmu. Ilmu ini, dengarkan baik-baik. Saudara, kita bisa mengenal Allah melalui karya-karyanya dan ciptaannya yang ada di alam dunia ini, di alam raya ini, di alam semesta ini. Sebelum membahas ini, kita akan membaca dulu la hawla wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah semata. Subhanallah. Perhatikan saudara, ini ilmu supaya kita tidak termasuk orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Saya ambil contoh melalui patung. Karena patung ini seringkali bermasalah antara Islam dengan non-Muslim. Perhatikan saudara. Saudara, secara pandangan zahir atau pandangan kasat mata, bahwa yang bikin patung itu adalah manusia. Ya kan? Secara pandangan zahir, bahwa yang bikin patung itu adalah manusia. Ini pandangan salah, keliru, dan sesat. Saya katakan sesat. Kenapa? Dia
berpaling dari Allah dan dia tidak melihat Allah, dia melupakan Allah, bahwa yang menggerakkan dan memberi akal dan lain sebagainya kepada manusia adalah Allah, sehingga manusia itu bisa berbuat sesuatu. Allah yang memberikan, saudara. Ini yang kita lupakan. Tidak mungkin bisa manusia membuat sesuatu tanpa digerakkan oleh Allah, tanpa diberi akal, diberi pikiran, diberi penglihatan. Tidak mungkin. Inilah saya bilang bahwa di balik segala sesuatu ada Allah. Ada campur tangan Allah. Inilah cara mengenal Allah melalui ciptaannya, Yang Maha Pencipta. Jadi di balik segala sesuatu ada Allah. Jadi kita harus hati-hati sholat. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita sembarang ngomong seperti ada yang mengatakan di belakang patung itu ada jin kafir. Siapa yang bisa membuktikan? Tetapi saya bisa membuktikan bahwa di balik segala sesuatu ada Allah. Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa campur tangan Allah. Yang menggerakkan kita ini siapa? Allah. Yang memberi akal, pikiran, mata, siapa? Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saudara, video kali ini. Semoga kita bisa memahami ini agar kita tidak sembarang berbicara memponis orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.